mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Kimia. Nomor peserta PPG saya 201901084914 dan nomor daftar ujian saya 2021101432. Pada hari ini, Senin, 19 Juli 2021, pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan ujian kinerja berupa pembelajaran secara daring dengan peserta didik kelas 12 dengan materi penyetaraan reaksi redoks. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belajar kimia lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belajar kimia lagi bersama Miss Anita. Gimana hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat taunya kuotanya. Alhamdulillah sehat, Miss. Sehat, Miss. Sehat walafiat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan Azza dipimpin dulu ya. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, makasih aja udah mimpin doanya. Ya, semoga pembelajaran hari ini itu mendapatkan manfaat yang besar ya. Oke, belum mulai ke pembelajaran, jangan lupa absen dulu. Nih, link absennya diisi dulu ya. Oke, sambil Miss tunggu isi absennya ya. Oke, udah ada 3. Harusnya ada 11 orang yang absen berarti ya. Sudah absennya. Ya, coba perhatikan dulu. Ini. Gambar apa? Nggak ada yang bisa jawab nih? Apa tuh? Ya, jadi kenapa ditampilkan gambar pisang? Jadi masih ingatkah kalian dengan reaksi redoks? Reaksi redoks itu kita belajar di kelas 10. Oke, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan reaksi redoks? Reaksi reduksi oksidasi, Miss. Oke, ada lagi?
Reaksi penurunan dan penaikan bilangan oksidasi, Miss. Betul. Ada lagi nggak? Satu lagi. Reaksi pelepasan dan peningkatan elektron. Satu lagi adalah pelepasan dan pengikatan elektron ya. Ya, jadi ada 3. Oke, kita lanjut. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang penyetaraan reaksi redoks. Ya, jadi kalau kemarin kelas 10 kalian belajar tentang reaksi redoksnya, kalau yang saat ini kita akan belajar tentang penyetaraan reaksinya. Tapi sebelum penyetaraan reaksi redoks dimulai nih, Miss mau nguji kalian sedikit. Pemanasan lah dikit. Ini soalnya ada 4 soal pretest dulu. Ya. Nah, soal pretestnya silakan dikerjakan. Skor totalnya 100 ya. Tapi dia hanya 4 soal aja. Silakan pilih. Siapa nih? Baru 2. Indah sama Wiwit. Lagi tuh. Ya, 2 orang lagi. Oke. Kalian sudah mengerjakan soal pretest pada materi kali ini ya. Ada yang nilainya 100 nggak kira-kira? Kelihatan nggak skornya tadi? Kelihatan. Ada yang 100? Ada. Oke, nah karena kalian sudah mengerjakan pretest tadi, bisa akan menjelaskan sedikit tentang indikator pencapaian kompetensi. Jadi pada pembelajaran kali ini, indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai itu adalah menentukan biloks unsur-unsur dalam suatu persamaan reaksi. Sebetulnya ini waktu kelas 10 udah ya. Tapi nggak apa-apa lah diingatkan lagi ya. Yang kedua, itu menyetarakan reaksi redoks metode biloks dalam suasana asam. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, menyetarakan reaksi redoks dalam suasana basa. Dan yang terakhir itu menentukan kekuatan pengoksidasi atau reduksi suatu unsur. Jadi ada 4 indikator yang bertujuan untuk ini dia. Jadi nanti diharapkan kalian mampu menentukan biloks unsur-unsur dalam suatu persamaan reaksi redoks, menyetarakan reaksi redoks, metode biloks, ya, suasana asam dan basa. Kemudian menentukan kekuatan pengoksidasi atau reduksi suatu unsur dengan tepat. Itu IPK dan tujuan pembelajarannya. Coba kalian perhatikan gambar berikut.
Ada yang menarik nggak dari gambar tersebut? Apa kira-kira yang menarik tuh? Warnanya. Warnanya beda-beda ya? Ya. Padahal ini larutan yang ada di tabung ini itu dia sama-sama mengandung unsur mangan atau Mn. Ya. Jadi bedanya di tabung reaksi 1 itu Mn-nya dengan biloks tertinggi, yang 4 itu biloksnya paling rendah. Jadi karena si Mn itu dia berada di unsur golongan transisi, jadi kalau dia biloks beda, itu senyawa yang dihasilkan warnanya pun berbeda. Ya, jadi itu suatu karunia Allah yang luar biasa sekali itu. Unsurnya sama, tapi karena biloksnya beda, warnanya beda. Gitu. Oke. Tadi kan kita sudah belajar tentang reaksi redoks. Review ya, mereview tentang reaksi redoks. Nah, tadi ada yang disebutkan tentang penaikan, ada penaikan biloks, satu lagi ada penurunan biloks ya, atau bilangan oksidasi. Nah, ini yang akan kita pelajari kali ini. Itu kan adalah penyetaraan reaksi redoksnya. Ya, kita akan menggunakan metode box di sini. Nah, ternyata reaksi redoks itu dapat berlangsung dalam suasana asam atau suasana basa. Dalam suasana asam maupun basa. Nah, gimana penyetaraan reaksi redoksnya? Untuk hal itu, kalian tolong diskusikan per kelompok via WA group aja ya, via WA group. LKPD halaman 10-12. Ya, untuk kelompok 1 kerjakan soal nomor 1. Kelompok 2-nya soal nomor 2, kemudian yang kelompok 3 soal nomor 3, yang kelompok 4 ya pasti nomor 4. Oke, diberikan waktu selama berapa menit? 15 menit ya. 8. Langsung serius nih kayaknya. Kita mulai lagi aja ya presentasinya. Oke, dan untuk kelompok yang presentasi nanti tolong di on cam kan ya. Oke, siap. Presentasi dari kelompok 1 siapa? Windy, Miss. Oke. Ini kan ada ini ya, pengantarnya, kemudian soalnya.
Oke, yang pertama, tentukan biloks unsur Mn pada reaksi 1 dan 2. Ya, silakan Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Sandrina dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winnie Sandrina dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan diskusi kelompok kami, maka biloks Mn pada MnO4- adalah plus 7. Dan pada Mn2+, biloksnya adalah plus 7. Dan pada senyawa MnO2, biloksnya adalah plus 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua. Siapa yang mau jawab? Meta, Miss. Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meta akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2, yaitu setarakan reaksi yang terjadi di dalam suasana asam menggunakan metode biloks. Yang pertama, ditulis dulu persamaan reaksinya, kemudian ditentukan biloks dari unsur Mn pada MnO4- dan Mn2+, serta biloks O pada H2O2 dan pada Mn terjadi perubahan biloks dari plus 7 menjadi plus 2. Artinya Mn plus 7 mengikat 5 elektron sehingga terreduksi menjadi Mn plus 2. Pada O terjadi perubahan biloks dari plus 2 menjadi O, artinya menjadi 0, artinya O plus 2 melepas 2 elektron sehingga teroksidasi menjadi O dengan biloks 0. Udah gitu dihitung muatannya, kemudian ditambah H plus di bagian yang muatannya kecil, didapat hasil akhirnya ini. Yang lain jelas nggak? Kelihatan nggak? Kurang jelas. Tapi Nanti Miss share di grup ya, ya, Miss. biar semuanya tahu. Oke, terima kasih Meta. Selanjutnya Iya, Miss, sama-sama. kelompok 3. Siapa yang mau presentasi? Irma. Oke, Mak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3, yaitu menyetarakan reaksi yang terjadi di dalam suasana basah menggunakan metode biloks. Pertama, persamaan reaksinya ditulis. Kemudian, biloks dari unsur Mn pada MnO4-, Mn2+, dan MnO2. Pada Mn terjadi perubahan biloks dari positif 7 menjadi positif 4, dan dari positif 2 ke positif 4. Kemudian samakan yang terlibat sehingga didapat seperti ini, Miss. Nanti. Iya, kelihatan. Bentar. Kelihatan ya? Jelas nggak yang lain? Jelas, Miss. Nanti. Yang keempat, silakan kelompok 4 dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Dari kedua reaksi yang diberikan, reaksi B yang mungkin terjadi karena posisi CU dan ZN pada deret volta lebih dulu ZN dibanding CU, sehingga CU akan cenderung mengalami reaksi reduksi dan ZN mengalami oksidasi. Jadi sesuai dengan yang ada di reaksi B. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak anak soleh-soleha ya, dengan waktu yang cukup singkat kalian bisa mengerjakan dengan baik ya. Oke, kita perhatikan slide yang ditampilkan. Nah, penyetaraan reaksi redoks ya. Jadi penyetaraan reaksi redoks itu bisa digunakan dua cara. Yang pertama metode Bilox, kemudian satu lagi adalah metode setengah reaksi. Nah, yang kita pelajari sekarang kan metode Bilox ya. Nah, baik metode Bilox maupun metode setengah reaksi, dia bisa reaksi redoksnya itu bisa berjalan dalam suasana asam atau satunya lagi suasana basa. Ya, jadi bisa di dua suasana. Jadi walau unsurnya atau senyawanya sama, kalau misalnya dia berbeda suasananya, nanti hasilnya akan berbeda. Contohnya, kalau ada suasananya asam, maka reaksi redoks itu akan ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu menuliskan dulu persamaan reaksi redoksnya secara lengkap. Ya, yang ada di soal kalian tuliskan dulu. Ya, itu. Kemudian setarakan jumlah unsur selain O dan H. Setelah itu langkah kedua adalah dengan menentukan Bilox unsur. Lanjut ke langkah yang ketiga. Tentukan dan setarakan jumlah elektron yang terlibat. Nah, kita melihat dari plus 7 ke plus 2. Naik atau turun angkanya? Dari 7 ke 2. Dari 7 ke 2. Naik apa turun? Turun. Artinya kalau dia turun, maka dia mengalami reaksi reduksi. Nah, ketika reaksi reduksi, maka ada elektron yang dia ikat. Nah, elektron yang diikatnya itu adalah sejumlah 5. Ya, sejumlah 5. Kenapa? Karena elektron muatannya negatif 1 ya. Jadi ibaratnya itu dilihat plus 7 ditambah min 5, hasilnya jadi 2 kan. Nah, sekarang kalau dari min 2 ke 0, naik apa turun? Naik, Miss. Naik sebanyak berapa poin? Naik. 2. Naik, Miss. Nah, tuh, jadi min 2. Jadi ini elektron yang terlibat untuk Mn7 menjadi Mn2, dia ada 5 elektron. Sedangkan dari Cl, dari min 2 ke 0, dia melibatkan 2 elektron. Prinsip dari penyetaraan itu adalah harus sama jumlah elektron yang bereaksinya. Silakan kalian lihat 5 elektron sama 2 elektron balance enggak? Enggak. Berarti kita harus menyamakan jumlah elektronnya. Gimana caranya? Kita kali 2, kemudian yang 2 elektron kita kali 5. Jadi biar sama. Ya, jadi jumlahnya balance berapa elektron yang terlibat. Oke, lanjut lagi ke yang keempat.
Tentukan muatan reaksi Ya, Miss. dan produk. Ya, jadi muatannya tentukan sebelum dan sesudah reaksinya berapa. Nah, 2MnO4- berarti dia muatannya 2 kali -1. Kemudian yang 10Cl- itu adalah 10 dikali -1. Ini, jadi kalau yang setelah reaksi, muatan totalnya itu +4. Nah, sebelum yang bereaksi, muatan totalnya adalah -12. -12 dengan 4 balance enggak? Enggak, Miss. Enggak. Jadi gimana cara balance-nya? Supaya buat dia seimbang, maka lakukan langkah yang kelima. Tadi udah dijelaskan ya sama Meta ya kalau nggak salah. Setarakan muatan dengan menambahkan H+ pada sisi bermuatan lebih kecil. Nah, yang mana? -12 atau +4 yang lebih kecil? -12. -12. Nah, kita jumlah H+ yang harus kita tambahkan adalah sejumlah 16 H+. Oke, masih yang terakhir, baru tambahkan H2O di sisi berlawanan sebanyak ion H+ yang ditambahkan. Nah, tadi kan dibutuhkannya 16 H+ yang ditambahkan. Di sisi lainnya kan harus ditambahkan H2O. Nah, H2O yang ditambahkan itu bukan 16, tapi 16 dibagi 2. Bisa paham nanti kenapa 16 bagi 2? Ini 16, kenapa dibagi 2? Karena pada satu buah H2O, dia kan mengandung H-nya ada 2. Yang terakhir, itu langkah terakhir untuk pengecekan. Hitung muatan akhir, pastikan muatannya sama. Oke, kita lihat tuh. Itu udah berjejer unsur dari Li terus sampai ke Au atau aurum. Ya. Diperhatikan, lihat panahnya, itu artinya dari kiri ke kanan, maka akan makin mudah tereduksi. Maka makin kuat juga dia sebagai oksidator. Ya, akan kuat juga sebagai oksidator. Kemudian, kalau sebaliknya, itu akan berkebalikan dengan yang tadi. Jadi dia lebih mudah teroksidasi. Artinya dia lebih kuat sebagai reduktor. Nah, kita sudah pada bagian kesimpulan. Pada bagian kesimpulan, setelah kalian tadi berdiskusi, kemudian Miss menerangkan bagaimana caranya penyetaraan reaksi redoks dalam suasana asam dan basa menggunakan metode Bilox, maka kita bisa menyimpulkan pada kali ini, pembelajaran kali ini, reaksi redoks dapat disetarakan dengan metode apa tadi yang kita pelajari? Bilox. Kemudian reaksi redoks dapat berlangsung dalam suasana apa? Asam atau basa. Suasana asam atau basa. Oke, kemudian pada deret volta, semakin kanan unsur maka Lebih mudah tereduksi. Oke. Sedangkan makin ke kiri unsurnya maka lebih mudah teroksidasi.
sudah kalian dapatkan untuk pembelajaran kali ini. Nah, mohon mengerjakan lagi soal post-testnya. Selanjutnya, nah ini adalah tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Carilah 3 contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip reaksi redoks. Kemudian tuliskan reaksi redoks yang terjadi. Dan untuk minggu depan, tolong jangan lupa dipelajari dulu sebelumnya tentang penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode yang setengah reaksi. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya, masih daring ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mohon untuk Azza memimpin lagi doa. Sebelum menutup kegiatan kali ini, marilah kita membaca doa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak anak-anak semuanya. Tetap jaga kesehatan, bahkan tetap semangat belajar. Terima kasih atas semangat kalian belajar hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.